Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Yang kedua, mampu menentukan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dengan tepat. Yang ketiga, mampu menyebutkan nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya dengan benar. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, yaitu utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tahukah kalian ajaran terpuji yang terdapat dalam kitab-kitab Allah? Yang pertama, yaitu ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, rajin salat 5 waktu dan selalu berdoa ketika selesai salat. Yang kedua, yaitu ajaran terpuji kepada sesama manusia. Misalnya, saling mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu teman. Apabila temanmu naik sepeda, lalu terjatuh, maka segeralah ditolong. Yang ketiga, yaitu ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Misalnya, memberi makan pada hewan peliharaan kalian, kucing, ayam, dan binatang lainnya. Merawat tanaman, pot bunga yang ada di lingkungan sekolah, dengan rajin menyiramkan air. Yang keempat, yaitu ajaran terpuji kepada diri sendiri. Misalnya, rajin memotong kuku yang panjang dan berpenampilan rapi serta menutup aurat.